Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, semoga saja kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani rohani, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya Bapak Agus Budi Mulyono, MPDI. Dalam kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan materi di dalam kegiatan Matsama ini, yaitu moderasi beragama. Namun sebelum kita masuki ke dalam materi, perlu saya perkenalkan bahwa saya nama Agus Budi Mulyono. Saya di Manblora ini termasuk sebagai pertama Ketua Az-Zukhruf Islamic Boarding Manblora. Yang kedua, saya wali kelas 10 keagamaan, dan saya mengampu pelajaran PAI, yaitu Al-Quran Hadis, ilmu tafsir, dan ilmu hadis. Semoga selama dalam pertemuan nanti kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapat manfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar bersama-sama tentang moderasi beragama. Bersama saya Bapak Agus Budi Mulyono, MPDI, yang tadi dalam perkenalan sudah saya sampaikan bahwa saya di Mandora sebagai Ketua Az-Zukhruf Islamic Boarding Mandora, wali kelas 10 keagamaan, dan saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam, ada Al-Quran Hadis, tafsir, ilmu tafsir, hadis, dan ilmu hadis. Baik, kita bersama-sama mempelajari tentang moderasi beragama. Nanti kita pelajari mulai dari pengertian. Arti moderasi adalah kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Ada pula yang berarti penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, pengurangan kekerasan. Yang keempat, penghindaran keekstriman. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri atau eksklusif dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan atau inklusif. Ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Lantas ukuran atau batasan dan indikator cara pandang, sikap, dan perilaku beragama seseorang apakah tergolong moderat atau ekstrim, ini diukur berlandaskan sumber-sumber terpercaya seperti teks-teks agama. Kalau kita dalam Islam ya bersumber dari Al-Quran, hadis, konstitusi negara, kearifan lokal, konsensus, dan kesepakatan bersama. Jadi harus memperhatikan semua itu. Kalau memang sikap, cara pandang, perilaku beragama kita sesuai dengan teks-teks agama, tidak bertentangan dengan konstitusi negara, sejalan dengan kearifan lokal, dengan kesepakatan bersama, maka itu bisa dikatakan sikap moderat. Namun bila melebihi batas-batas tersebut, maka bisa jadi itu tergolong ekstrim. Moderasi beragama merupakan kunci terciptanya, terbentuknya sikap toleransi dan kerukunan
baik di tingkat lokal, tingkat nasional maupun tingkat global. Jadi toleransi dan kerukunan ini sangat penting, maka kuncinya adalah ada pada moderasi beragama, sikap tengah-tengah, sikap tidak berlebih-lebihan di dalam praktek beragama. Itu menjadi salah satu kunci penting. Prinsip dasar dari moderasi beragama itu sendiri adalah adil dan berimbang, adanya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, kepentingan individual dan kemaslahatan komunal atau kemaslahatan umum, keharusan dan kesukarelaan juga harus seimbang, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, antara masa lalu dan masa depan. Ini semuanya harus berimbang, sehingga ini merupakan prinsip dasar moderasi beragama. Adil dan berimbang terbentuk melalui 3 karakter utama. Jadi kita akan bisa bersikap adil dan berimbang ini manakala kita punya karakter utama, yaitu kebijaksanaan, ketulusan, dan keberanian. Orang yang luas pengetahuan agamanya maka akan bersikap bijak. Sebaliknya kalau orang itu pengetahuan agamanya sempit, sedikit, maka dia tidak akan bisa bersikap bijak. Kemudian harus tahan godaan. Orang yang lebih tahan terhadap godaan, maka dia akan bersikap tulus tanpa beban. Beda kalau ada godaan sedikit sudah tergiur dan sebagainya, maka dia akan bersikap tidak tulus atau banyak beban di dalam bertindak. Tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri. Sikap tidak egois ini atau karakter tidak egois dengan tafsir kebenaran sendiri ini berani mengakui tafsir kebenaran orang lain. Jadi kalau kita sudah punya egois, wah yang benar itu ya pemahaman saya, itu sudah tidak karakter yang bisa membentuk adil dan berimbang. Sekarang karena kita ini di madrasah, maka membangun karakter moderat di madrasah itu penting melalui beberapa hal. 1, welas asih dan toleran. 2, penanaman akhlak karimah. Yang ketiga, agama untuk kemaslahatan. Di madrasah biasanya kita dibiasakan mengucapkan salam setiap kali bertemu dengan teman, bertemu bapak ibu guru. Mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam makna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkandung sikap welas asih dan toleran, terkandung makna perdamaian, terkandung makna welas asih dan bertambahnya kebaikan. Salam, damai, rahmah artinya welas asih, barokah artinya bertambahnya kebaikan. Orang yang moderat akan senantiasa membawa misi perdamaian, menebarkan rasa kasih sayang, dan selalu menambah kebaikan dimanapun ia berada dan kapanpun. Yang kedua, membiasakan akhlak karimah atau akhlak yang terpuji. Tanpa berakhlak yang baik, tidak akan ada peradaban. Kepandaian yang tidak disertai dengan akhlak yang mulia maka akan digunakan untuk kejahatan. Maka ilmu harus disertai dengan akhlak, bahkan porsinya harus lebih banyak akhlaknya daripada ilmunya. Salah satu sikap berakhlak yaitu tersenyum. Dengan tersenyum orang lain menjadi bahagia, orang lain menjadi terhormat. Maka tersenyumlah kepada orang lain, itu merupakan sedekah Anda. Dan orang lain yang kamu tatap dengan senyuman akan merasakan kebahagiaan dan merasa terhormat. Dan masih banyak lagi akhlak-akhlak mulia yang senantiasa harus kita tunjukkan sebagai karakter kita orang madrasah atau anak-anak madrasah. Sikap jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab,
tolong-menolong, menghargai dan menghormati orang lain, selalu berorientasi pada kemaslahatan. Jangan memikirkan diri sendiri, tapi kemaslahatan umum. Yang ketiga, agama untuk kemaslahatan. Jadi kita belajar agama, memahami ilmu-ilmu agama, ini menjadi satu modal untuk kemaslahatan, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Orang yang berilmu agama seharusnya akan bersikap yang mengarah kepada kemaslahatan umum, kemaslahatan orang banyak. Sikap-sikap, tindakan-tindakan pengerusakan ini tidak sesuai dengan agama. Menghilangkan nyawa manusia, baik nyawanya sendiri maupun orang lain, dengan tindak kejahatan, dengan bom bunuh diri dan lain sebagainya, itu menunjukkan sikap yang tidak beragama. Agama untuk kemaslahatan, bukan untuk merusak, bukan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Maka radikalisme, ekstremisme harus dihilangkan dengan kita banyak belajar ilmu agama. Sebagaimana tujuan syariat Islam adalah antara lain menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga akal pikiran. Menjaga agama di dalam syariat diatur tentang ibadah. Menjaga jiwa di dalam syariat diatur tentang hal-hal yang berbau kriminalitas. Maka diatur tindak kriminal itu tidak boleh, karena syariat bertujuan menjaga jiwa. Menjaga harta, harta itu juga penting. Maka diaturlah di dalam syariat ada jual beli, hibah, sewa menyewa dan lain sebagainya. Tidak boleh bertindak jahat, mencuri, merampas, mencopet, membegal dan sebagainya, tidak boleh. Menjaga keturunan ini juga penting dalam syariat, makanya ada hukum pernikahan. Menjaga akal pikiran ini juga penting, karena di dalam Islam dilarang mabuk-mabukan, minum-minum keras yang bisa menghilangkan akal. Makanya penting sekali kita perhatikan. Oleh karena itu kita semangat untuk mempelajari ilmu agama dengan lebih serius, lebih rajin, agar kita bisa mendapatkan ilmu agama yang luas, sehingga kita bisa bersikap yang moderat, tidak ekstrim, tidak radikal, namun bisa menghormati perbedaan dan keyakinan orang lain. Oke, di akhir pertemuan ini saya memberikan tugas, silakan nanti dikerjakan setelah memahami beberapa materi tentang moderasi beragama. Tugas kalian selanjutnya adalah ceritakanlah dalam bentuk tulisan atau tulis tentang kegiatan dan aktivitas di sekolah atau madrasah asal kalian yang menunjukkan moderasi beragama. Tugas bisa dikumpulkan di wali kelas masing-masing atau koordinator gugus masing-masing. Semoga kita senantiasa diberikan hati yang terang, teguhnya keimanan dan Islam, keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat, rezeki dan akhirat yang bermanfaat dan barokah untuk dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa, ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.